Customer centric for continuous improvement. Berbicara customer centric, berbicaranya adalah bagaimana kita memulai dari customer. Customer dibagi dua, ada customer eksternal, ada customer internal. Customer eksternal adalah orang yang membeli barang atau produk kita atau jasa kita. Customer internal adalah proses yang ada di dalam perusahaan kita. Hukumnya adalah sebelum kita memuaskan customer eksternal, pastikan internal kita sehat. Pastikan proses kita benar. Pastikan proses kita memiliki standar. Dengan kepuasan pelanggan di internal, kita akan bisa memuaskan kepuasan pelanggan di luar. Mas Adit, di luar sana banyak kok. Prosesnya masih berantakan, tapi eksternalnya puas-puas aja. Hati-hati, akan terjadi bom waktu. Akan terjadi besarnya komplain, akan terjadi banyak sekali pemborosan di dalam perusahaan kita. Bahkan, margin kita akan tergerus karena adanya pemborosan-pemborosan tersebut. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk bisa membuat customer-centric for continuous improvement and sustainability diterapkan di dalam perusahaan kita. Yang pertama adalah start with resah. Dari mulai keresahan apa yang terjadi di dalam internal kita, selesaikan satu persatu. Lihat dan monitor pergerakannya. Dari masalah yang ada di internal, kita bisa selesaikan dan prioritaskan. Dengan memprioritaskan masalah yang terjadi, kita akan lebih mengutamakan prinsip Pareto, di mana 20% masalah dapat berdampak terhadap 80% yang mempengaruhi bisnis kita. Yang kedua adalah menjalankan continuous improvement, menjalankan perbaikan secara terus-menerus. Libatkan semua pihak, jangan semuanya pekerjaan supervisor atau manajer. Hati-hati, bisa jadi operator kita santai-santai tapi kita yang pusing. Atau kebalikannya, operator kita yang pusing, manajernya jalan-jalan atau main golf. Hati-hati dengan jebakan tersebut. Setiap fungsi, setiap departemen, setiap hierarki punya peranannya masing-masing. Libatkan semuanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menyusun program yang secara sistematis dan secara terstruktur. Untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan program continuous improvement untuk bisa berjalan dengan baik. Setelah hal itu dilakukan, pastikan outputnya sesuai dengan kebutuhan customer. Tidak harus paling bagus, tidak harus paling keren, tapi lihat kebutuhan standar dari customer kita. Bagaimana kita memenuhi ekspektasi dari customer kita. Yuk, rekan-rekan sekalian, silakan berdiskusi dengan kami untuk menerapkan budaya continuous improvement di perusahaan Excellent People, dan silakan bertanya di dalam kolom komentar untuk bisa kita saling berdiskusi dalam menerapkan continuous improvement.